Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Matius 27 ayat 17, saya bacakan untuk kita semua. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua nama di sini, yaitu nama Yesus, Yesus Barabas, dan Yesus Kristus. Nah, saudara, kalau engkau membaca ayat Alkitab ini atau membaca kemudian ayat-ayat yang lain, jangan engkau dibingungkan. Nama Yesus itu adalah nama yang populer di abad pertama, di mana saat itu Yesus hidup. Jadi bukan hanya Yesus Kristus yang memakai nama Yesus, tetapi nama ini adalah nama yang begitu umum dan populer sehingga banyak ibu-ibu yang menamai anak mereka dengan nama Yesus. Dari mana nama Yesus ini? Sebenarnya nama Yesus ini adalah nama dari Perjanjian Lama, yaitu dalam bahasa Ibrani tertulis Yesua. Begitu ya. Artinya adalah Mesias. Jadi ketika ibu-ibu melahirkan anak di Yahudi itu, orang-orang Yahudi, mereka mempunyai harapan anaknya ingin menjadi atau bisa menjadi seorang Mesias. Makanya dinamakan sebagai atau dinamai dengan nama Yesus. Dan berharap satu kali kelak bahwa anaknya itu menjadi pembebas atau penyelamat. Makanya jangan bingung kalau engkau membaca Alkitab dikatakan Matius 27 ayat 17 ada nama Yesus Barabas, ada nama Yesus Kristus. Dan sampai sekarang kita mendengar ada orang-orang yang memang namanya Yesus, ya tidak masalah. Nama Yesus itu nama yang ordinary, nama biasa. Biasa saja. Tidak ada istimewa. Nama Yesus itu siapa saja bisa memakai nama Yesus. Tadi saya sudah katakan nama Yesus itu dari Perjanjian Lama yaitu Yesua. Karena Alkitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani, maka nama tersebut ditransliterasi. Tidak diterjemahkan, tapi ditulis apa adanya. Jadi dari Yesua dengan menggunakan huruf SH di tengah, tapi karena orang Yunani atau orang yang berbahasa Greek itu tidak mengenal huruf SH, maka huruf H itu dibuang. Jadi langsung disebut dengan Yesu. Nah, orang Yunani itu dalam bentuk maskulinnya atau menamakan seorang pria atau jenis kelamin pria itu menggunakan S di belakang. Yang sudah belajar bahasa Yunani di kelas ITS pasti tahu. Jadi makanya disebut dengan Yesus. Nah sebenarnya depannya itu adalah I bukan Y. Jadi Yesus. Saya mau tunjukkan saudara. Di palang salib Yesus itu tertulis kata-kata yang terkenal INRI. I-N-R-I. INRI. INRI itu apa artinya? Ini adalah sebuah huruf-huruf yang merupakan kepanjangan dari kata ini. Jadi kata INRI di salib Yesus itu namanya Iesus Nazarenus Rex Iodaerum. Begitu ya. Jadi INRI itu artinya. INRI itu sekali lagi dari I-N-R-I. Jadi I-nya itu Yesus, N itu Nazarenus, R itu Rex, I itu Iudaerum. Jadi Yesus Nazarenus Rex Iudaerum. Yesus dari Nazaret adalah raja
orang Yahudi. Artinya seperti itu. Nah, kemudian saudara, huruf I itu berubah menjadi huruf J tahun 1769. Ketika penterjemah dalam bahasa Inggris mengambil atau mengadopsi spelling dari orang Geneva. Jadi orang Swiss. Orang Swiss itu mengucapkan J itu sama seperti I. Maka artinya sekarang berubah. Jadi dari I menjadi J. Itu awalnya saya mau jelaskan. Jadi sama dalam nama-nama tersebut sama. Yesua itu perjanjian lama. Perjanjian baru itu menyebutnya Yesus. Lalu dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi Jesus. Begitu. Karena I dan J itu, atau I dan J itu sama hurufnya. Dibawa oleh para penterjemah tahun 1769 berdasarkan kebiasaan logat dari Geneva atau Switzerland. Gitu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pada saat kematian Yesus itu sendiri, para arkeolog menemukan ada 71 nama Yesua lainnya di sekitar kematian Yesus. Jadi nama Yesus adalah nama yang biasa. Ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria, Lukas 1 ayat 31, dia katakan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Yesus itu artinya penyelamat. Yesus itu artinya Mesias. Begitu. Allah adalah keselamatanku. Jadi kalau mau disebutkan Yesus itu adalah Allah dan Allah keselamatan itu adalah Yahweh. Kira-kira begitu saudara ya. Jadi nama ini adalah nama biasa. Tidak heran ketika kita membaca dikatakan ada Yesus Barabas atau Yesus Kristus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, disinilah orang percaya harus betul-betul mengenal sound doctrine. Siapa Yesus yang engkau percayai? Apakah engkau mempercayai Yesus Barabas atau engkau mempercayai Yesus yang disebut dengan Kristus? Yesus Kristus itu adalah Yesus Sang Mesias, anak Allah yang hidup. Saya bacakan dalam Lukas 1 ayat 31 sampai 33. Saya ulang ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Saya jelaskan istilah ini. Anak Allah yang maha tinggi tidak menunjukkan Allah beranak, tapi menunjukkan kesetaraan dengan Allah. Jadi Yesus yang kita sembah, yang disebut dengan Kristus itu adalah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yaitu Allah sendiri. Yang saya berkali-kali jelaskan, dialah inkarnasi, yaitu Allah yang menjadi manusia, bukan manusia diangkat sebagai Allah. Itu ajaran sesat yang mengajarkan manusia menjadi Allah. Tapi Yesus benar-benar Allah tadinya. Dan dia sekarang berinkarnasi menjadi manusia. Disebut dengan Yesus. Bukan hanya dia manusia biasa, tapi namanya adalah nama yang biasa. Nama manusia yang normal, bukan nama raja, bukan nama yang tidak bisa dicari secara umum, tapi nama yang siapa saja bisa menamakan anaknya dengan Yesus. Dan ini adalah nama yang sangat biasa. Orang miskin, orang tidak berpunya, siapapun bisa menamakan dirinya Yesus. Menunjukkan bahwa Allah turun dalam keadaannya yang paling rendah menjadi manusia. Dan bahkan namanya dikenal secara umum sebagai manusia biasa.
Tapi saudara, ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria, dia katakan, dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Dia adalah Allah yang sesungguhnya. Itu sebabnya dia disembah sebagai Allah oleh orang-orang yang percaya kepadanya dan beriman kepadanya. Ketika Pilatus bertanya kepada orang banyak, siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut dengan Kristus? Maka disinilah letak perbedaannya. Dia bukan Yesus manusia biasa, tetapi dia adalah Yesus Kristus, Allah manusia. Allah yang datang dalam rupa manusia, berinkarnasi untuk membawa keselamatan kepada manusia. Karena tidak ada manusia yang layak mati sebagai manusia untuk menebus dosanya. Karena semua manusia sudah berdosa. Makanya ada satu manusia yang disebut dengan Kristus yang mati bagi kita menjadi korban pengganti. Amin, saudara. Katakan Yesus Kristus. Amin. Bukan Yesus Barabas. Yesus Barabas ini siapa? Saya jelaskan. Saudara, namanya Yesus biasa. Dipakai atau dinamakan oleh seorang ibu kepada anaknya berharap dia menjadi seorang penyelamat. Dan memang Barabas ini sesuai dengan arti namanya Yesua Bar-Aba. Kalau dalam bahasa Ibrani namanya Yesua Bar-Aba. Ya, dalam bahasa Yunani disebut dengan Yesus Barabas. Bar-Aba itu artinya anak dari bapaknya. Dinamakan Barabas, dia kemungkinan besar adalah anak dari seorang imam atau pemimpin agama orang Yahudi. Dan memang ada perbedaannya. Yesus Barabas menempuh jalan hidupnya untuk membebaskan orang Israel dengan cara kekerasan. Dia ingin memberontak terhadap pemerintah Romawi. Dan dia ingin menggunakan kekuatan senjata untuk menjatuhkan pemerintah Romawi sehingga dia ditangkap, dihukum mati sebagai seorang pembunuh, sebagai seorang pemberontak, sebagai seorang rebelion yang saat itu sedang menanti penghukuman matinya, saudara. Tapi Yesus yang disebut Kristus tidak datang untuk menegakkan pemerintahan dunia. Sekalipun Alkitab berkata, kalau kita membaca di dalam mata Lukas 1 tadi, ketika Gabriel datang kepada Maria, dikatakan ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Yesus selain dia adalah Allah yang maha tinggi, dia dilahirkan melalui benih perempuan, yaitu Maria. Tidak ada di dunia ini seorang perempuan yang mengeluarkan benih. Selalu dikatakan benih laki-laki, tapi Yesus adalah anak yang dilahirkan dari benih seorang perempuan. Jadi Yesus adalah anak dari Maria. Dan Maria itu adalah keturunan Raja Daud. Itu sebabnya Yesus mewarisi tahta Daud. Dia adalah keturunan terakhir yang akan mendirikan kerajaan dari leluhurnya, yaitu kerajaan Daud. Dan orang Israel menanti-nantikan kerajaan itu berdiri dengan megah untuk mengatasi segala keadaan yang terjadi saat itu, di mana orang Israel atau orang Yahudi tengah dijajah oleh bangsa Roma. Itu sebabnya mereka memilih Yesus Barabas. Karena mereka berpikir Yesus Kristus hanya diam. Yesus Kristus bukanlah orang yang menggunakan senjata. Yesus Kristus bukanlah orang yang menggerakkan pemberontakan. Yesus Kristus bukanlah orang yang hendak menggulingkan pemerintahan Romawi karena ingin mendirikan kerajaan Yehuda, yaitu kerajaan bapa leluhurnya. Orang banyak memilih Yesus Barabas. Dan mereka menolak Yesus Kristus. Karena mereka tidak sabar. Mereka ingin melihat
kegenapan kerajaan yang terjadi secara fisik. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus apabila dia ingin menggunakan kekuatannya, maka mudah saja dia menghancurkan kekuatan dari pemerintah Romawi. Dia katakan, aku bisa meminta dan menurunkan pasukan-pasukan malaikatku untuk menghancurkan engkau saat ini juga, tapi aku tidak melakukannya. Ketika Yesus dituduh dengan segala tuduhan-tuduhan, ketika Yesus diadili di hadapan Pilatus, apa yang Alkitab katakan? Dia menutup mulutnya, dia berdiam diri, dia tidak menjawab semua tuduhan. Mengapa? Karena jalan untuk membebaskan manusia berdosa bukan dengan kekerasan, tapi dengan menyerahkan nyawanya di kayu salib. Hanya kayu salib yang bisa menyelesaikan persoalan dosa manusia. Itu sebabnya Yesus sadar dan Yesus tahu sebagai Yesus yang disebut dengan Kristus, dia harus mati di kayu salib. Dia tidak pernah menolak apa yang terjadi dengan hidupnya. Karena itu dia katakan bahwa semuanya adalah untuk menggenapi kehendak Bapa. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Sebelum salib terjadi, maka kehendak Bapa belum diselesaikan. Sebelum salib terjadi, maka tidak ada perdamaian antara kita dan Allah. Tapi sesudah salib, Yesus mengatakan perkataan yang terkenal, tetelestai, sudah selesai. Engkau yang menerima pengorbanan Yesus, ingatlah baik-baik dan dengarkan kata-kata saya. Yesus sudah mengatakan, it is finished. Semua sudah diselesaikan oleh Yesus. Sekarang engkau berjalan dalam hidup yang baru, menerima korban Yesus sebagai korban pengganti. Yesus mati supaya kita hidup bagi Allah. Amin. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.